Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang kita beri tajuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau cara-cara bagaimana kita mencapai ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting kita pahami, kita amalkan, dan tentunya yang kita harapkan semua amalan-amalan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunat, hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, Allah meridai kita dunia dan akhirat. Kalau kita berbicara tentang keikhlasan ini, maka kita akan mengawali semua amalan itu berasal daripada niat. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat atau berdasarkan niat. Niat di sini terbagi dua. Ada yang diberi istilah niat mulia, yang kedua ada yang niat celaka. Niat yang mulia ini adalah tentulah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan niat yang celaka adalah beribadah hanya dengan ria, ingin dipuji orang, ujub, ingin dikatakan ahli ibadah atau ahli salat misalnya, ahli zakat, ahli sedekah, ingin dipuji-puji orang. Nah, niat yang seperti itu tidak akan mendapatkan
ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat cara-cara bagaimana kita untuk mendapatkan niat yang ikhlas ini atau keikhlasan ini dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, seorang hamba hendaknya selalu merenungi ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW atau Al-Hadis tentang pembicaraan keikhlasan, baik itu yang tersurat di dalam Al-Quran dan hadis maupun yang tersirat. Ini perlu selalu menjadi renungan bagaimana bahayanya kalau ibadah itu tidak bernilai ikhlas, maka kita akan terancam dengan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Merenungi ayat-ayat Al-Quran tentang al-ikhlas atau ikhlas ini sebenarnya tidaklah susah. Apalagi merenungi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah kalau kita mau berusaha untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kiat-kiat atau cara untuk mendapatkan keikhlasan ini adalah dengan cara menyembunyikan amalan-amalan saleh atau menyembunyikan amalan-amalan yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ungkapkan atau kita katakan kepada orang lain, tetapi cukup hanya kita saja yang tahu amalan kebaikan itu dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja sebagai saksinya. Ini penting karena untuk menghindari yang namanya riya. Kemudian cara yang ketiga untuk mendapatkan ikhlas ini adalah kita dalam beramal tidak ingin dipuji, tidak ingin dibesar-besarkan oleh orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita, oleh saudara kita, guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan pujian dari mereka itu semua, yang hanya kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengharapkan pujian daripada saudara-saudara kita, makhluk-makhluk Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti
menyuruh si pelaku pembuat amal tersebut untuk meminta balasannya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang menjadi tujuannya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah sangat-sangat merugi dan kita diancam untuk masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saudara-saudara kami, umat-umat Nabi Muhammad dimanapun Anda berada, ikhlas ini sangat penting agar ibadah-ibadah kita dapat manfaat untuk kita di akhir kelak nanti ataupun di yaumil mahsyar, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat-kiat atau cara-cara yang keempat untuk kita dapat meraih keikhlasan ini adalah dengan latihan mujahadah dan muhasabah terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah ini adalah perjuangan kalbu atau hati untuk kita bisa terbebas daripada bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan daripada hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Kemudian bisikan syaitan yang selalu menjebak kita, dan dunia yang selalu gemerlapan di mata kita. Kita harus bisa menepisnya itu semua agar kita dapat selamat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus muhasabah. Muhasabah di sini adalah menghitung-hitung, atau dalam istilah agama kita menghisap-hisap amalan kita dan mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita dan apa yang belum kita lakukan untuk mencapai ridha Allah. Muhasabah ini melihat kejelekan kita, melihat kealpaan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, agar kita sadar dan tahu betapa banyaknya dosa diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita harus waspada, muhasabah, menghisap, menghitung-hitung diri kita ini, segala amalan-amalan yang telah kita perbuat, baik itu amalan yang baik, baik itu amalan yang disuruh oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah, maupun amalan-amalan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hitung mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Ketika amalan baik kita ternyata lebih sedikit daripada amalan-amalan yang tidak baik,
maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya, untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik, dan tentu saja kita masih banyak waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan kita nanti dapat dikatakan termasuk dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas menjalankan ibadah. Karena ikhlas di sini merupakan kepatuhan yang abadi atau ketundukan yang sejati yang sebenar-benarnya wajib kita lakukan. Dan bila kita melenceng dari keikhlasan yang sejati ini, maka tujuan amalan kita tidak akan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala murka dan kita dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kelima, kiat-kiat atau cara kita untuk mendapatkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sering-sering kita berdoa kepada Allah, meminta petunjuk dan taufiknya, agar petunjuk atau taufik ini bisa kita lakukan dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW melalui para ulama yang muktamad dan ulama-ulama yang muktabarah, yang merupakan perpanjangan lidah atau estafet dakwah Nabi Muhammad SAW di atas permukaan dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Kemudian yang keenam adalah dengan cara kita harus mempunyai kawan ataupun sahabat yang mempunyai hati yang ikhlas. Artinya kita mempunyai kawan ini adalah orang-orang yang menilai kita secara objektif atau sesuai dengan sebenar-benarnya. Karena ini penting untuk kita dan merupakan kebaikan untuk kita apabila kawan tersebut menilai kita sesuai dengan apa adanya kita. Nah, kawan yang seperti ini adalah sangat baik untuk dijadikan sahabat kita dimanapun kita berada. Kita tidak boleh mencari kawan yang setiap hari tidak dapat menambah nilai-nilai agama kita atau amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Akan tetapi malahan sebaliknya, semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang seperti ini harus kita jauhi. Artinya kawan-kawan yang seperti ini tidak mempunyai rasa keikhlasan di dalam hatinya. Karena kenapa? Dia selalu menganggap diri kita ini benar, selalu menganggap diri kita ini hebat. Padahal sebagai manusia tentu saja mempunyai kesalahan dan kehilafan. Nah, kawan-kawan yang mau memperingatkan kita, mau menunjukkan kita kepada jalan yang benar sesuai dengan agama kita, maka itulah kawan yang baik. Dan itulah kawan yang akan menjadi teman sejati sampai di hari akhirat kelak dan sampai ke dalam surga Jannatun Naim. Kemudian yang keenam, cara untuk mendapatkan keikhlasan ini adalah kita harus merasa cukup dengan Allah. Artinya apapun ketentuan Allah, apapun perintah Allah harus kita laksanakan dengan sebenar-benar melaksanakannya. Kemudian kita juga harus mematuhi apa-apa ketentuan Rasulullah Muhammad SAW dan apa-apa yang dilarangnya kita harus mematuhi juga. Nah, inilah merupakan cara-cara untuk kita mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hamba-hamba Allah ini beramal begitu hebatnya. Salatnya begitu hebat, zakatnya begitu mantap, hajinya begitu indah, sedekahnya begitu luar biasa. Tetapi ketika catatan-catatan itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada malaikatnya, lemparkanlah amalan-amalan itu kepada wajah hambaku itu, karena di hati mereka tidak beribadah, tujuannya bukanlah untukku. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Ketika amalan kita begitu banyak, begitu indah, begitu baik, tetapi tujuan kita bukan karena Allah, maka sekali-kali di sisi Allah itu merupakan ancaman bagi kita. Allah marah kepada kita karena dengan amalan yang seperti itu berarti kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tidak langsung sudah mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apapun fasilitas yang diberikan kepada kita, rezeki yang mudah, umur yang panjang, kehidupan yang aman, tetapi masih juga tujuan amalan kita kepada selain Allah, itu merupakan zalim yang sangat besar. Amalan-amalan yang seperti itu yang bukan tujuannya kepada Allah itu dinamakan syirik, yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara kami, umat-umat Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, marilah kita berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai keikhlasan ini, bermula daripada tujuan kita dalam beribadah. Innama a'malu binniyat.
kita tetapkan niat kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kata-kata yang benar, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ada kata-kata yang salah, itu tentunya dari kami sendiri. Di sini juga kami meminta dukungannya untuk like, share dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini dapat berjalan dengan semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.